Apa yang kamu lakukan di sini? Belok kanan sebentar lagi dan kamu akan tahu. Pergi, nak. Mengapa memilih di sini? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin orang-orang melihat lelucon saya. Saya masih ingin menghalangi diri sendiri. Nak. Kamu hanya melihat betapa buruknya perasaan saya ketika melihat pasangan itu. Tapi, kamu tidak menyangka mereka akan melihat suasana hati saya di sini kan? Ibu, sejak kamu memutuskan untuk bercerai dengan Lauhi. Bahkan jika hal ini sudah berlalu, balikanlah. Mengapa kamu melakukan ini? Saya hanya ingin melihat Yingke di tangan mereka. Kebangkrutan. Ibu, kamu melakukan ini. Ibu, saya akan membantu kamu menjalankan perusahaan untuk membuktikan kamu tidak apa-apa untuk menjauh dari ayah saya. Saya di sini untuk membuktikan bahwa kita, Wayao, juga bisa lebih besar dari Yingke. Bukan untuk menghancurkan mereka. Yingke adalah perusahaan induk kita. Apa untungnya kita jika perusahaan induk bangkrut? Saya selalu tidak setuju dengan kamu masuk ke bidang ini. Saya tidak masalah jika kamu berhenti sekarang. Bagaimana kabar Hian? Tidak ada hubungannya dengan kamu. Jangan seperti ini. Tidak perlu. Kamu adalah pemegang saham utama Yingke Real Estate. Kepentingan kita terikat bersama. Bisa dikatakan baik kemakmuran maupun kerugian. Mengapa kamu mengatakan seperti ini sekarang? Sangat berisik sampai semua orang tidak bisa turun panggung kan? Panggung apa? Siapa yang tidak bisa turun panggung? He Wenhua. Kamu untuk selingkuhanmu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Sampai ke titik ini, tidakkah kamu merasa menyedihkan? Juga turun. Pertunjukan ini sudah dimainkan sampai sekarang. Apakah kamu pikir orang lain harus tertarik menontonnya? Kamu bilang. Bagaimana kamu bisa keluar dari hidup saya? Saya yang harus menanyakan ini padamu. Kenapa kamu tidak menghilang bersamanya? Keluar dari hidupku? Lakukan apapun yang kamu inginkan, ketahui konsekuensinya. Alamat ini. Aku sedang mencari seseorang untuk menghitung rumah Yingke di sini. Tempat yang sangat berharga. Bagaimana aku bisa pergi? Kamu harus pergi. Jika tidak, Ibu, aku ingin mengunjungi lokasi konstruksi. oke, maka aku akan menemani kamu melihat proyek-proyek di Beijing besok. Tidak hanya Beijing. Aku ingin melihat beberapa proyek besar Yingke. Anak, tubuhmu. Lupakan Beijing, kamu tidak akan tahan di luar. Aku bisa tahan. Apa yang Lauhi katakan padamu? Ibu, sejak aku memutuskan untuk membantumu memulai perusahaan, aku akan mencurahkan seluruh jiwa ragaku, sepenuh hati. Lauhi bukan suami yang baik. Bukan ayah yang baik juga. Tapi dia bukan musuh. Apakah kamu mengerti maksudku? Apa yang terjadi? Aku tahu. Itu bukan ide kamu. Jika kamu datang untuk menyalahkan ibuku, maka kamu tidak perlu mengatakan apapun. Bagaimana ibuku melakukannya, mengapa dia melakukannya, itu haknya. Aku tidak bermaksud menyalahkan ibumu. Aku tahu.
Perilakuku telah sangat menyakiti kamu dan ibumu. Bagaimana ibumu membalas dendam padaku? Semua wajar. Semua urusannya, dan aku harus menerimanya. Aku datang hanya untuk duduk bersamamu. Mari ngobrol. Mari bicara tentang pekerjaan kita. Hanya memikirkannya sekarang. Tidakkah kamu pikir ini agak terlambat? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagaimana jika kamu tidak di bisnis properti? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena kamu sekarang sudah terjun ke bisnis properti. Lagi pula, aku ini sudah tua. Aku punya lebih banyak pengalaman daripada kamu. Biar aku ngobrol denganmu tentang properti. Aku ingin tahu pengetahuan profesional apa yang bisa aku cari online. Aku juga bisa konsultasi dengan profesional. Kamu bisa pergi sekarang. Apa kamu benar-benar berpikir aku seperti yang dikatakan ibumu? Aku bisa punya hari ini. Semuanya tergantung pada keluarga Y, dan semua tergantung pada ibumu kan. Aku hanya orang yang lemah kan. Beberapa hal aku tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Tidak pernah cerita ke ibumu. Itu adalah sejak aku masuk ke industri ini. Bagaimana aku bisa sampai di sini selama bertahun-tahun? Aku bekerja 20 jam sehari nak. Aku seperti para pekerja. Bergaul dengan mereka. Makan, tinggal, dan kerja semuanya sama. Pernahkah kamu mengalami hidup seperti itu? Makan siang di pinggir jalan. Begitu angin bertiup. Langsung makan dengan sejumput pasir dan hembusan angin. Kalau haus hanya bisa minum air sumur. Hari-hari seperti itu aku. Bertahan. 3 tahun. Aku tidak pernah berani cerita ke ibumu. Kenapa? Karena aku takut dia khawatir padaku. Tapi saat itu aku gigih bertahan. Karena aku punya keinginan yang kuat. Aku ingin membuat perusahaan ini sukses dan sangat sukses. Aku ingin kamu dan ibumu hidup dengan layak. Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Bisnis properti. Tidak seperti perusahaan komputer atau internet. Aku butuh kamu punya IQ tinggi. Kamu punya banyak ide. Kamu hanya duduk di sini mengetik di keyboard dan melihat komputer. Kamu harus pergi ke lokasi konstruksi. Kamu akan mendengar suara bulldozer. Kamu akan mencium campuran beton dan baja. Kamu harus bersama para pekerja lapanganmu. Dengan staf teknis dan insinyur. Mereka adalah sumber inspirasi terbaikmu. Tentu saja yang aku katakan sekarang benar. Tidak tepat waktu. Tubuhmu. Maaf nak. Aku bawa informasi proyek untukmu. Lihat.
Munafik. Halo saudara, Halo Hua Feng, apa yang kamu lakukan aku di luar. dengan saudari perempuanmu? Pulang ke rumah tanpa saudari perempuanku. Bukankah sudah kukatakan padamu? Halo, Saudari perempuanmu sudah pulang ke rumah. Aku harus putus dengan Lauge. Sangat tidak nyaman. Selamat. Sudah kukatakan padamu, Getian bukan untukmu. Kurasa aku sangat menyukai Getian. Kamu menyukai Getian, tapi kamu tidak mencintainya. Dia paling hanya pacarmu. Jangan terlalu tajam, oke? Orang-orang sedang depresi. Apakah Hian menghubungimu? Dia mungkin tidak akan menghubungiku. Kepribadiannya, keberuntunganku bahwa tidak ada yang membunuhku. Tapi dia memberitahumu privasinya tanpa syarat. Perilaku apa ini? Jangan bilang dia begitu dermawan kepada reporter cantik manapun. Mungkin. Ini caranya mengucapkan selamat tinggal. Jika dia peduli padamu, dia akan menghubungimu. Mengapa aku ingin dia peduli padaku? Siapa dia bagiku? Dia adalah orang yang tidak bisa kamu lepaskan. Dua. Naida memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu akan menyesal selamanya jika melewatkannya. Ini, ayah si anak. Kamu harus membantu. Siapa dia yang begitu keras kepala? Duo R. Naida ini anak baik. Kamu benar-benar. Tidak bisakah kamu hidup bersamanya? Ayah ibu Naida orang baik dan teman baikku. Aku sangat suka dia, tapi aku tidak bisa menikahinya. Ini sangat aneh. Kalau aku menikahinya, aku akan tertekan. Ayah ini tahu. Kamu punya pemikiran sendiri sejak kecil. Tapi kamu harus memikirkannya. Jangan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Orang tua 2R. Aku pergi. Bos beri aku 5 botol bir. Anak bodoh. Pas. Ini 5 botol bir. Biarkan dia pergi. Duo R, nikahilah aku. Aku sudah memesan hotel. Di Sheraton Semenanjung Shenzhou, terbaik kami. Menantu Naida. Nikah kakak. Nikah kakak. Lihat apa yang kamu lakukan. Cepat bangun. Duo R, maukah kamu menikahiku hari ini? Aku akan mendaftar dengan orang lain. Ini batas waktu yang diberikan ayahku. Duo R, nikahilah aku. Naida, aku benar-benar tidak bisa menikahimu. Aku sudah bilang, kita hanya bisa menjadi teman. Tidak ada jodoh untuk menjadi suami istri. Kamu adalah harta yang tidak diinginkan orang lain. Kenapa kamu begitu murahan? Siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu bicarakan? Aku bilang, kamu mau kemana? Lepas, aku tidak akan melepaskan. Lepas. QOER. Kamu daftar dengan aku sekarang. Aku tidak akan mendaftar denganmu. Ini kampung halamanmu. Ya. Kamu di tempatku sekarang.
ketika aku masih muda. Aku sering tinggal di sini selama 1 sore. Lihat matahari terbenam sedikit demi sedikit sampai air pasang. Sangat bahagia. Aku tinggal di sini setiap hari saat masih kecil. Aku rasa tidak. Sekarang begitu kamu kembali dari Beijing, aku pikir tempat ini sangat indah. Betapa aku ingin membangun rumah di tepi laut. Tinggal di sini. Duduk di pantai berjemur di bawah sinar matahari. Sangat menyenangkan. Apa yang dikatakan kakek sup ayam tidak seperti kamu. Apa yang harus aku katakan? Sebenarnya, aku sudah berusaha untuk meminta maaf padamu. Aku benar-benar tidak ingin menggunakanmu. Tapi kamu memang memanfaatkan. Aku hanya ingin mengenalmu. Aku ingin menulis tentang dirimu yang sebenarnya. Mengapa kamu ingin mengenalku? Aku juga tidak tahu. Bagaimana dengan aku sekarang? Seseorang yang menggunakan kursi roda. Tapi jika suatu hari aku bisa berdiri, aku akan datang padamu. Biarkan kamu mengenalku lagi. Memahamiku. Jangan percaya pada Kyle. Kyle yang tergantung tidak bisa diubah selama 100 tahun. Duo. Artikelmu tentang Supergirl sangat positif. Kamu telah membuat kemajuan besar tahun ini, sejak kamu datang ke majalah ini. Aku beritahu kamu. Atasan memutuskan untuk mempromosikanmu. Mereka tidak tahu. Biar aku yang memberitahumu dulu. Makan malam. Mengapa kamu kesal? Guruhu, aku ingin pindah ke bagian keuangan. Bukankah kamu sudah bekerja dengan baik di bagian fashion? Artikelmu telah direproduksi di begitu banyak situs web. Seberapa tinggi tingkat kliknya? Kamu punya sumber daya. Kamu harus memanfaatkan kelebihanmu. Tapi aku ingin belajar sesuatu. Oh baiklah. Bukankah kamu sudah familiar dengan lingkaran properti? Maka kamu bisa mulai dengan properti. Menargetkan fenomena properti saat ini di Cina. Cobalah untuk menulis laporan yang lebih mendalam. Semangat. Makan malam. Kamu bawa ini ke dia. Ada apa? Ada masalah apa? Direktur Ding. Ini yang saya temukan online. Informasi medis terbaru tentang kelumpuhan anggota tubuh bagian bawah. Ada institusi medis di Amerika Serikat. Eksperimen serupa sedang dilakukan. Bisa mengembalikan sensasi pada anggota tubuh bagian bawah, dan mereka sedang merekrut relawan. Saya melihat teknik ini di jurnal medis. Tapi mereka masih dalam tahap eksperimen. Jauh dari tahap klinis. Saya tahu. Tolong bantu saya menghubungi institusi ini. Saya ingin ikut serta dalam eksperimen ini. Karena saya ingin bisa berdiri.
Bahkan jika hanya untuk 1 hari, 1 jam, 1 menit pun cukup. Oke, saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih. Duo-duo. Sudah lama tidak bertemu. Saya ingin mengirim pesan kemarin. Memberitahu kamu saya kembali hari ini. Tapi saya tidak sabar. Saya tahu kali ini kamu mencari saya dengan susah payah. Aku merindukanmu. Kamu kemana saja? Katakan sesuatu. Kamu pergi kemana? Saya pergi ke Mongolia untuk urusan bisnis. Kenapa kamu tidak menelepon saya? Saya menelepon kamu, kenapa kamu tidak menjawab? Maaf. Saya bersumpah. Kita berdua tidak akan pernah terpisah lagi. Beri saya alasan. Apa? Kamu sudah mempersiapkan ini begitu lama. Bukankah kamu harus memberikan alasan untuk memaafkanmu? Saya di sana. Setiap hari berpindah-pindah tempat. Sinyal di sana juga tidak bagus. Lagi pula, kamu tidak ingin menghemat biaya roaming. Apakah itu alasan? Itu salah satu alasannya. Aku sangat sibuk di sana setiap hari. Tapi aku tidak melakukan apapun untuk membuatmu merasa bersalah. Ya, Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu di mana tepatnya aku melakukan apa. Tapi aku ingin kamu tahu. Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikan kita. Aku di luar. Tidak peduli seberapa sulit dan sibuk. Aku punya harapan di hatiku. Aku merindukanmu. Tidak ada hari tanpa 1 menit pun. Aku tidak merindukanmu. Aku mencintaimu Duo R. Lauge. Kita adalah teman sekelas. Adalah teman. Mari berteman lagi. Itu adil untukmu dan aku. Jangan seperti ini karena ini. Kita akan menikah. Aku sudah berusaha mencari waktu untuk mengembalikan ini padamu. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku berhutang 1 juta pada seseorang. Aku takut menyakitimu. 1000000. Sudahkah kamu melunasinya? Aku tidak tahu mengapa hal sebesar ini. Mengapa aku tidak pernah tahu tentangmu? Kamu dengarkan aku. Aku takut menyakitimu. Aku takut membuatmu khawatir. Kamu tahu aku paling peduli padamu. Yang paling kamu pedulikan adalah uang. Yang paling kamu pedulikan selalu uang. Lauge kita berbeda. Tidak setuju. Kita benar-benar tidak cocok. Aku tidak menemukan wanita lain. Mengapa kamu begitu keras kepala? Maaf. Kita berdua sangat gelisah sekarang. Maaf Duo R. Aku hanya ingin memberitahumu di kehidupan ini. Aku menikahimu. Hua Duo-duo. Kamu tidak perlu menjawabku sekarang, kamu tidak perlu membuat keputusan. Pikirkanlah. Maaf.
Tidak masalah. Kontrak ini. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apakah suksesimu berjalan lancar? Tidak ada masalah besar dalam bisnis. Tapi sekarang aku khawatir setiap hari. Ini tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kamu sepertinya ada di perusahaan kita sendiri. Yang aku pedulikan hanyalah konten dan RD. Tapi di sini, aku perlu menghabiskan 90% energiku untuk urusan hubungan manusia. Masuk. Mr. He tolong tanda tangan. Kutipan perusahaan jauh lebih tinggi dari anggaran kita. Aku sudah menanyakan ini sebelumnya. Kenapa kamu mencarinya? Aku tidak tahu tentang itu. Mr. Ye yang memutuskan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menandatangani. Maka aku tidak bisa menandatangani. Bicaralah dengan Mr. Ye. Tapi hari ini Mr. Ye sedang istirahat. Kalau kamu tidak menandatangani, kontrak kita tidak akan berlaku. Uang tidak bisa cair. Kalau ini menunda proyek, siapa yang bertanggung jawab ya aku? Oke, aku mengerti. Apakah kamu melihatnya? Setiap hari berurusan dengan hal-hal seperti ini. Aku melihat pandangan politik pangeranmu. Ada konflik dengan ratu. Ini masalah terbesar saat ini. Aku khawatir ini akan menjadi krisis terbesar di masa depan. Aku akan memberitahumu untuk membiarkan ibumu pensiun. Betapa indahnya berkeliling dunia dengan uang dan waktu luang. Kalau saja dia bisa berpikir seperti kamu. Maka itu bukan ibuku. Ibuku membuat Hua Yao. Semuanya tentang melawan Lao He. Tidak. Bukankah ibumu dan Lao He sudah berpisah sejak dulu? Pembagian properti juga cukup jelas. Apa yang tidak bisa dilepaskan? Kamu, aku tidak terlalu mengerti wanita. Seperti kata pepatah. Seberapa dalam cinta, selama ada kebencian. Mr. Ding. Ia bilang Hian. Aku kasih tahu. Sangat kebetulan. Aku punya murid bernama James. Dia ikut eksperimen. Bagus kan? Aku sudah bersama James. Dia bilang kamu bisa ke Amerika. Tapi awas sebentar. Masih harus lakukan berbagai eksperimen. Untuk tahu apakah kamu cocok untuk operasi ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jaga aman selama 3 bulan. Oke. Nanti aku diskusikan dengan ibuku. Terima kasih. Santai saja. Perusahaan ada aku yang jaga Hua Yao kan. Kamu punya ibumu. APA yang kamu cekatkan. Aku tidak khawatir denganmu. Aku khawatir dengan ibuku. Dia dan ayahku sudah bercerai lebih dari setahun. Dia sudah berubah banyak. Fokus pada perusahaan. Aku takut dia tidak bisa menanggungnya sendiri. Bagaimana kalau aku minta seseorang untuk bertanya padamu lagi? Jadi kamu taruh alamat institusi di sana. Kasih tahu lewat telepon. Aku tahu kamu merasa kasihan pada Irina, tapi bukan berarti memberikan semua proyek bagus padanya. Apa semua proyek bagus? Kamu berlebihan. Tidak ada yang lain. Kamu tahu proyek yang aku rebut. Aku harus. Oke. Mari kita bicarakan ini. Apa maksudmu? Halo. Ya. Silakan masuk. Siapa? Aku ada wawancara dengan reporter keuangan. Benar. Aku ada janji dengan tamu lain hari ini. Kasih tahu Xiao Zheng. Biarkan dia membantuku menerimanya dulu. Datang segera setelah wawancara saya selesai, oke? Oke, silakan masuk. Mr. He, orang-orang sudah di sini. Mr. He, Hua Duo ah. Kamu ya. Kamu adalah reporter keuangan. Kenapa? Bukannya papan gosipmu sangat ramai. haruskah saya bicara dengan Mr. He atau kamu? Bicara dengan saya. Ayo, silakan. Saya tidak menyangka ini adalah kenalan lama. Duduklah, silakan duduk. Karena kita adalah kenalan lama. Apa yang ingin kamu tanyakan? Saya akan mencoba memberikan informasi sebanyak mungkin. Adikku, wilayah ini tidak buruk. Orang bilang yang paling penting di properti adalah lokasi. He Wenhua ini punya mata yang bagus. Maksudmu dia punya visi? Saya yang memilih tempat ini untuk mengambilnya. Seberapa keras saya berusaha. Saya sudah mencari semua hubungan lama ayah. Bukankah itu masalah? Kapan kamu akan menandatangani kontraknya? Seharusnya bulan ini. Beberapa orang sedang mengawasi. Saya tentu berharap itu lebih cepat. Mimpi panjang malam. Tanah ini adalah mimpiku. Kalau bukan karena saya dan He Wenhua. Sekarang di tanah. Bangunan yang dibangun sesuai dengan desain saya.
Sudah dibuka. Kamu sedang apa? Kamu. Sejak bercerai. Apa yang masih kamu inginkan? Hei, apa yang paling penting untuk dipikirkan sekarang? Kapan kamu pikir bisa mengambil tanah ini? Jangan biarkan orang lain mengambil alih. Orang lain, saya benar-benar tidak percaya orang lain punya kemampuan ini. Terima kasih sudah berbicara dengan saya secara detail. Saya sangat baru di dunia properti, meskipun banyak informasi, tapi masih awam. Setelah apa yang kamu katakan tadi dengan cara sederhana, saya langsung mengerti banyak hal. Teman sekelas Yu Xiaohua, kamu benar-benar pandai berbicara. Benar. Saya punya pertanyaan pribadi, apakah boleh saya bertanya? Katakan saja. Meng dibilang dia dan kamu adalah sangat-sangat teman baik. Saya dan Mengdi adalah teman sejak kecil. Rumah neneknya bertetangga dengan kami. Kabupaten kami tidak besar. Kami berdua dari TK sampai SD sampai SMP sampai SMA. Selalu bersama. Mengdi meskipun keluarganya sangat miskin. Tapi sejak kecil dia adalah orang yang memiliki harga diri yang kuat. Prestasi akademiknya juga sangat bagus. Itu. Tidak apa-apa, saya pergi dulu. Oke, bagaimana kabarnya Hian? Hian bilang dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Saya menonton wawancara kamu dengan Hian 2 kali. Saya pikir, kamu kenal Hian dengan baik. Hian adalah orang yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Dia cerdas dan sensitif, jadi kerusakannya lebih dalam daripada orang biasa. Kami orang luar tidak bisa membantunya. Hanya keluarganya yang bisa benar-benar melepaskan simpulnya. Saya mengerti. Saya pergi dulu, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, saya tidak akan mengantar kamu pergi. Hua dua-dua, apa yang kamu katakan pada Lauhi? Sebagai orang yang paling mengenal kamu, jika kamu takut saya akan mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk kamu, maka kamu hanya bisa membunuh dan membungkam. Kamu pakai apa? Saya dengar kamu menjalin hubungan dengan Hian. Lauge dicampakkan oleh kamu patah hati. Hian siapa? Apakah orang cacat bisa punya uang? Apa yang kamu lihat di gambar sampah seperti itu? Orang sepertimu, hak apa yang kamu miliki untuk membicarakan perasaan orang lain? Kamu tahu apa itu emosi manusia? Konyol. Kamu memutuskan pergi ke Amerika untuk operasi ini. Bukan memutuskan. Tapi ibu. Bahkan jika ada peluang 1/10.000, aku juga ingin mencobanya. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Apa yang kamu lakukan bersamaku? Akan memakan waktu 3 bulan jika kita benar-benar ingin pergi. Bagaimana dengan perusahaan? Bukankah perusahaan masih ada pamanmu dan yang lain? Apa yang lebih penting daripada kakimu? Ibu, bukankah ini masih belum diputuskan? Berikan aku waktu lagi dan biarkan aku memeriksa informasinya lagi. Jika kita benar-benar ingin memutuskan untuk pergi, kita bisa membahasnya nanti. Apakah Getian menghubungimu dalam 2 hari terakhir? SMS setiap hari. Jangan ganggu dia. Dia takut jika dia memancingmu lagi tidak akan ada jalan mundur untuk kalian berdua. Aku dan Getian tidak punya jalan keluar. Duo R, aku bertanya padamu. Jika karir Getian berkembang dengan baik di masa depan, punya rumah dan mobil, menjadi miliarder, itu juga mungkin menurut karakternya yang mencintai uang seperti hidupnya. Apakah kamu akan menyesal kemudian? Masa depanku dengan Getian. Bukan karena dia miskin. Kalau aku mencintai uang, aku menikahi Naida, oke. Aku merasa sangat aman dengan Naida. Kakak, biar aku katakan ini padamu. Getian yang ingin cepat sukses. Jangan bilang apa-apa, masih mendung.
Aku tidak terlalu suka. Bagaimanapun pikirkan saja. Jangan menyesali hal seperti ini. Bagaimanapun aku sedang kejam kali ini. Aku pikir dia harus mengerti. Aku benar-benar tidak cocok untuknya. Dia menyukaimu bagaimana kamu mengerti. Bagaimanapun kamu sudah siap mental. Menurut kepribadiannya. Tidak akan mudah menyerah. Kamu melihatku memotong sayuran, kamu bicara padaku tentang hal ini, aku memotong semuanya. Apa yang aku datang. Apa ini? Kalau tidak ada Hian, mungkin dia putus denganku. Kakak, kita bersama. Semua awal. Cinta pertama. Benarkah cinta pertama? Kita berdua masih polos. Hubungan kita tidak mudah. Istrimu tidak mengakuinya. Berarti ada ketidakpastian. Hian. Meskipun cacat, tapi dia masih anak orang kaya. Orang seperti itu selalu sembrono. Anak dari keluarga kecil seperti istrimu, kurasa dia tidak akan tulus. Jadi jangan terlalu khawatir. Bro, aku sedang berpikir. Kamu bilang jika dia kembali padaku. Apakah aku menerimanya? Bagaimana seorang pria bisa menderita tanpa istri? Get Tian. Kamulah yang akan menjadi hebat. Di masa depan, urusan wanita dengan ibu mertuaku. Jangan salahkan aku jika tidak membantumu. Maaf. Maaf. Kamu tidak menghubungi Hian saat kembali. Telepon, SMS, email tidak. Dia bilang, jika dia tidak bisa berdiri, dia tidak akan menemuiku. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin menunggu seperti ini? Aku sering pergi ke gedung kantor mereka untuk wawancara belakangan ini. Aku pergi ke Yingke Real Estate hari ini. Wayao tepat di seberang Yingke Real Estate. Kurasa aku melihat kursi rodanya hari ini. Mengapa kamu menyiksa dirimu seperti ini? Aku tidak bisa menghadapi kebanggaannya. Sikap acuhnya. Sekarang untuknya. Aku hanya ingin melihatnya, hanya kasihan padanya. Tapi yang paling tidak dia butuhkan adalah rasa kasihan. Jika aku benar-benar peduli padanya, aku harus menghormatinya. Kamu terlalu kaku. Dia tidak akan bisa berdiri seumur hidupnya. Kamu menunggu selamanya. Dia akan berdiri. Tidak peduli berapa lama, aku menunggu. Adikku yang bodoh. Biar aku kasih tahu kamu sebuah pepatah besar. Tidakkah kamu takut akan malam yang panjang dan mimpi? Meskipun Hian cacat, tapi dia masih tampan. Banyak perempuan yang berbakat dan punya status yang menyukainya. Jangan khawatir. Kalau ada jodoh pasti kita akan bertemu lagi. Bagaimana kalau terlewat? Kalau terlewat itu nasibmu. Aku pikir. Siapa ini pagi-pagi? Hian, kamu selamat. Bisakah kamu berdiri, Hian? Bai Sue, kapan kamu kembali? Aku baru turun pesawat dan langsung datang menemuimu. Kakimu akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu kursi roda. Apa yang kamu katakan? Aku membawa James kembali dari Amerika. Mau kemana? Wawancara. Untukmu. Tidak perlu aku naik bus saja. Bus apa yang kamu naik? Untukmu. Aku menuju ke kawasan villa di Jalan Lingkar Selatan keempat dan tidak searah denganmu. Kamu bilang perusahaan kita berinvestasi di proyek itu. Siapa yang mau kamu wawancarai, aku akan membantumu. Get Tian. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Jangan lakukan ini. Aku tahu kita tidak punya hubungan khusus. Setidaknya masih teman sekelas lama. Teman sekelas lama. Aku salah paham. Cinta tak terbalas. Kebangkitan. Cepat.
Tolong. Asap. Dalam kasus ini, kamu secara teori bisa ikut dalam eksperimen. Apa yang perlu kulakukan? Pertama, kamu harus melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Kedua, kamu harus menandatangani surat pelaksanaan proyek kami. Sebelum kamu menandatangani, kamu dan keluargamu baca setiap barisnya dengan jelas. Pastikan kamu mengerti semuanya. Ini bukan properti yang akan kutuju, kamu salah tempat. Properti ini. Aku selalu ingin membawamu. Anak, apakah ini terlihat bisa dipercaya menurutmu? James, ini beberapa istilah teknis yang tidak saya mengerti. Mengapa tidak membuatnya sederhana saja? 123 tidak apa-apa. Proyek kami yang merupakan laboratorium baru saja dimulai. 2 buku-buku ini terdaftar. Berbagai risiko yang mungkin timbul dalam proyek. Jadi jika anakmu ingin berpartisipasi dia bisa. Tapi dia sendiri harus menandatangani kesadaran pasien. Hanya jika saya setuju. Anak, jangan terburu-buru membuat keputusan. Saya ingin mencari Direktur Ding. Dia lebih berpengalaman. Jangan khawatir, tunggu saya kembali. Ini mungkin rumah yang kasar. 86 meter persegi di sini. Kunjungi. Ini transparansi utara selatan. Lihat matahari. Apartemen ini adalah yang terbaik di sini. Sangat nyaman. Saya telah memeriksa lebih dari 100.000 gambar online beberapa hari ini. Mengapa saya tidak bisa menemukan yang saya inginkan? Bagaimana mengatakannya? Gaya impian. Mungkin juga karena gaya saya sendiri. Terlalu impian. Akhirnya sedikit kompromi. Mediterania. Gaya Eropa. Hal yang sama berlaku untuk interior furnitur. Minimalis. Semua putih. Ini gaya saya. Tapi, apakah kamu suka furnitur mahoni Tiongkok klasik? Gaya Ming dan Qing. Orang berubah. Selama kamu tulus. Saya tidak bermaksud apa-apa. Ini adalah peringatan saya harus membawa kamu ke sini sekali. Ini adalah rumah komersial pertama dalam hidup saya. Saya tidak berencana untuk tinggal selamanya. Ini adalah ruang transisi. Pasti akan ada yang lebih baik dan lebih besar di masa depan. Rumah taman villa terpisah. Ini baru permulaan. Pemilik rumah ini hanya punya satu nama. Yu Hua Duo. Getian, jangan lakukan ini. Ayo mulai lagi. Direktur Ding, seberapa berisiko operasi ini? Bisakah Hian melakukannya? Operasi ini dilakukan oleh saya. James terlibat sebagai wakil kepala bedah dan konsultan. Operasi di bagian yang begitu penting. Jangan bilang itu saya. Tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Itulah mengapa ini disebut proyek eksperimen terobosan. Jika proyek kita berhasil, akan berada di tingkat terdepan dunia. Kasus Anda juga akan dimasukkan ke dalam keajaiban medis. Tapi keajaiban memiliki risiko besar. Kami akan memotong di bagian lancip Anda, membersihkan jaringan puing yang mengganggu, mengurangi tekanan. Kemudian menggunakan tongkat husky CD untuk menstabilkan tulang belakang. Kesulitan operasi setara dengan membangun kembali tulang belakang. Kami akan memberitahu Anda kemungkinan terburuk. Dalam 10.000 kasus, selama ada efek negatif kami akan mencantumkannya. Ini sains. Saya tanya yang terburuk. Apa yang ternyata terburuk?
Berapa kali Anda melakukan kasus seperti ini? Tidak, ini pertama kali saya bertemu Anda. Tapi saya pernah melakukannya pada primata sebelumnya. Primata? Bukankah itu monyet? Apa tingkat keberhasilannya 50? Saya tahu Anda tidak ingin menikah. Maka jangan kita akhiri. Terus berbicara. Berbicara sepanjang masa. Saya selalu bersama Anda. Berbicara tentang bumi ini. Hanya tinggal 2 orang. Hanya kita berdua. Anda harus berbicara dengan saya. Saya hanya bisa berbicara dengan Anda. Getua. Sebenarnya Anda sangat baik. Berbisnis lagi. Begitu keras lagi. Pastinya ada banyak cewek kayak kamu. Di hidup ini. Udah cukup kamu suka sama aku. Kita berdua emang nggak bisa. Apa karena Hian? Dia nggak akan pernah bisa berdiri. Menurutmu benar nggak kamu sama dia? Ya, aku ngerti. Kamu kasihan sama dia, aku janji. Ayo kita jaga dia bareng. Kita sering ketemu dia. Bukan karena Hian. Karena kita nggak cocok. Apa yang nggak cocok? Bilang aja aku ubah. Dari nilai hidup yang besar. Sampai selera estetika yang sedang. Sampai urusan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Nggak ada yang bisa nyambung. Kita emang nggak cocok. Apa yang kamu bilang itu bukan masalah. Beda atau nggak cocok, kita bisa berusaha. Kita bisa saling melengkapi. Lagian siapa yang lahir udah langsung cocok? Kalau gitu, itu juga palsu. Semua cuma buat ngecoh cewek. Sebenarnya kamu juga banyak nggak puas sama aku. Aku bisa rasain pas kita bareng. Kan kamu tahu. Kenapa aku nggak puas? Kenapa sedih? Apa kita harus sampai berantem? Bisa nggak kita lebih dewasa? Bagus kan kalau kita jadi teman sekelas dan teman biasa? Kita punya waktu yang menyenangkan. Tapi kita emang nggak cocok. Sebenarnya kamu ngerti. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Maaf, aku salah maaf. Duo R. Ngobrol lama banget. Apa kamu pakai anakku jadi kelinci percobaan? Ayo pergi. Mama jangan marah. Aku nggak perlakukan anakmu kayak kelinci percobaan. Yang kita pelajari tikus semua. Kalian yang memanggilku ke sini kan? Kalau kalian tidak mau melakukannya, aku akan kembali ke Amerika. Aku masih di AS dan punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. James. Kamu baru saja bilang, prosedur ini punya tingkat keberhasilan 50% pada hewan. Jadi berapa peluang keberhasilannya jika diterapkan pada tubuh manusia? Jujur saja. 20% atau bahkan lebih rendah. Anak dia benar-benar sedang berjudi. Hian, kita tidak akan melakukan operasi ini. Aku akan kembali ke AS dan mencari dokter untukmu. Nonia, James masih sangat jujur. Lagi pula operasi besar seperti ini. Tidak ada yang bisa menjamin keberhasilannya. Risiko dan peluang selalu berjalan beriringan. Bagaimana kalau kalian tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan? Aku akan kembali ke Amerika dulu. Memberi kalian waktu untuk berpikir pelan-pelan. Aku akan kembali setelah memikirkannya, oke? Situasiku. Tanpa operasi. Apa yang akan terjadi? Aku sudah membaca laporanmu. CT menunjukkan. Semua fungsi tubuhmu sedang melemah sekarang. Sekarang kualitas rehabilitasi fisik murni. Tidak bisa mengubah sel hormonmu.
Hipoksia. Jadi menurut situasimu saat ini, tubuhmu akan semakin memburuk. Aku tahu. Anak, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Ibumu benar. Setelah kamu berada di meja operasi, tidak ada jalan kembali. Kamu harus berpikir dengan hati-hati, mempertimbangkan semua kemungkinan konsekuensinya. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Sejak aku terluka, aku telah mencari berbagai informasi medis di seluruh dunia. Proyek ini adalah satu-satunya yang bisa membantuku. Aku tidak punya waktu untuk berpikir. Anak, ibu bisa mengerti perasaanmu. Tapi kamu tidak mengerti. Kamu tahu bagaimana rasanya duduk di kursi roda setiap hari? Tapi mari kita tidak mempertaruhkan nyawa kita, oke? Ibu, aku harus membuat keputusanku sendiri. Meskipun hanya ada 1% kesempatan. Aku juga. Aku hidup seperti ini sekarang. Hidup lebih buruk dari mati. Hei pemimpin redaksi Duo-Duo. Aku punya kabar baik untukmu. Sekarang ada orang super kaya. Untuk memasang iklan jangka panjang di majalah kita. Minta untuk mewawancarai bos mereka. Lakukan wawancara sampul. Aku beritahu kamu, bos mereka kebetulan ada hari ini. Kesempatan langka. Duo-Duo, aku bilang apapun yang kamu lakukan. Tinggalkan semua pekerjaan dan wawancarai dia sekarang juga. Aku kirimkan alamatnya. Baik. Halo. Halo, Aku di sini untuk mewawancarai reporter kamu. aku tahu. Kita kenalan lama yang belum pernah bertemu. Kartu namaku. Kamu adalah Kak Zheng. Duduklah. Lihat. Kamu berdiri dan aku duduk. Aku akan merasa tertekan, tolong duduklah. Jadi Tuan Su tahu aku di sini untuk mewawancarai kamu. Tentu saja aku meminta kamu datang dengan nama. Kenapa? Karena aku membaca banyak artikelmu. Hidup. Aku. Wajah yang baik. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu harus melakukan yang terbaik. Terima kasih atas dorongannya. Bisakah kita mulai? Santai saja. Biarkan aku melihat lembar informasi perusahaan kita dulu. Pelajari tentang perusahaan kita. Mari kita lihat. Kemarilah. Tolong duduk. Hian. Apa yang terjadi? Beritahu kamu sesuatu. Aku dengar kamu akan menjalani operasi besar. Perusahaan sedang panik. Berapa banyak eksekutif senior yang ingin mengundurkan diri? Berita tentang operasi saya. Bagaimana bisa menyebar begitu cepat? Pasti orang-orang dari Yingke yang melakukannya. Saya dengar. Perusahaan meninggalkan orang-orang itu. Semua itu si Jalang. Apa namanya? Meng Dies Poached. Apakah Anda pikir perusahaan Anda sudah berdiri belum lama? Saya tidak punya banyak pengalaman dan ibumu adalah seorang wanita. Baru saja menjabat sebagai direktur ini. Saya yakin tidak bisa menahan orang-orang tua itu. Saya dengar kamu akan dirawat di rumah sakit. Wajar saja orang-orang khawatir. Paman, berapa lama lagi kamu harus pensiun? Saya masih punya lebih dari setengah tahun. Lalu lihat apakah kamu bisa melakukan ini. Koordinasi waktu dalam setengah tahun. Dalam ketidakhadiran saya, kamu akan menjadi manajer umum sementara. Kamu juga pernah bekerja di real estate. Bisa menahan orang-orang tua itu. Untuk mereka yang ingin pergi, biarkan saja mereka pergi. Yang lama tidak pergi, yang baru tidak datang. Tepat sekali. Saya juga ingin menambahkan darah segar ke perusahaan. Saya akan pulang dan memikirkan cara. Baiklah kalau begitu kamu bicara. Terima kasih, Paman.
Setelah menonton video promosi perusahaan kami, bagaimana menurutmu? Bolehkah saya jujur? Tergantung bagaimana kamu mengatakannya. Video promosi perusahaanmu sangat indah. Juga sangat profesional, tapi terlalu mirip film lanskap. Kurang beberapa fitur. Sangat langsung. Sangat bagus. Kalau begitu saya akan menyerahkan kasus ini kepadamu. Bagaimana kamu memperbaikinya? Maaf Tuan Su. Kamu panggil saya Kak Zheng terdengar nyaman. Saya akan memanggilmu Tuan Su atau Tuan Zheng. Lebih mudah bagi saya untuk memanggilmu seperti itu. Saya tidak belajar jurusan ini dan saya di sini untuk mewawancarai kamu. Saya punya tugas yang harus diselesaikan. Kak Zheng, rapat akan dimulai dalam 10 menit. Oke, saya mengerti. Kasih saya 10 menit saja. Saya sudah memasukkan informasi perusahaan kita. Silakan kamu bawa kembali. Tulis saja apa yang kamu mau. Asal tidak merusak citra perusahaan kita. Kamu bisa menulis apa saja. Sebenarnya saya mengundang kamu datang. Saya ingin bertemu denganmu. Ada banyak hal. Tidak perlu waktu yang lama. 10 menit sudah cukup. Tanah ini pasti tempat yang bagus untuk para pengusaha berebut. Kita sudah melakukan banyak persiapan sebelumnya. Saya harap tidak ada kejutan dalam proses tender. Pesaing terbesar kita sekarang adalah grup serius Su Zheng. Latar belakang orang ini agak rumit. Saya sudah menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Katanya dulu dia adalah seorang bajingan sebelum kaya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkan emas pertamanya. Tapi sekarang bagaimana dengan dia? Bisnis perusahaannya cukup luas, bisa mengerjakan apa saja. Properti seharusnya menjadi industri andalannya. Dia sangat memperhatikan. Tapi orang ini dalam bertindak tidak ada batasan. Akan menjadi lawan yang merepotkan bagi kita. Tidak masalah. Saya akan menyuruh seseorang menyelidikinya lagi. Pasti bisa menemukan beberapa kelemahan. Kamu. Lihat seberapa besar perusahaan kita. Butuh banyak profesional. Getian adalah pemuda paling rajin yang saya kenal. Pemuda dengan bakat bisnis terbesar. Dia sangat termotivasi dan sangat perhatian. Saya sudah bekerja dengannya selama ini. Dia hanya teralihkan sekali. Saya tanya kenapa kamu teralihkan. Dia bilang, itu karena pacar. Saya berpikir, gadis seperti apa bisa membuat pria hebat seperti dia kacau. Saya melihat kamu hari ini. Saya mengerti. Kamu memang bukan gadis biasa. Mr. Su. Saya di sini untuk mewawancarai kamu. Jika kamu yakin tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, saya akan pergi dulu. Kamu lihat gadis kecil ini, belum terlalu tua, dan punya temperamen. Lebih baik kamu dengar saya sampai selesai. Jika kamu datang ke saya untuk keterikatan emosional antara saya dan Getian, saya pikir kamu tidak bijaksana. Orang tua tidak peduli dengan hal seperti ini. Mengapa kamu ikut campur? Mengapa ikut campur? Karena hubunganmu dengan Getian mempengaruhi bisnis saya. Gadis kecil. Saya pria kasar. Tidak banyak membaca. Tapi saya lebih tahu tentang menjadi manusia daripada kamu. Getian karena patah hati. Jika kamu tidak memikirkan teh kamu tidak ingin makan, dan kamu tidak ingin makan minyak, dan garam kamu akan mati karena cinta. Saya kakak besar yang harus mengkhawatirkannya. Bahkan jika kamu peduli pada Getian, tapi ini juga urusan pribadi antara saya dan dia. Kamu ikut campur. Tidakkah kamu pikir itu terlalu berlebihan? Sejak saya ikut campur, maka kita harus ikut campur. Saya tahu. Kamu dipanggil oleh itu. Hian, saudara laki-laki itu terpesona. Apakah kamu orang asing? Gadis asing. Saya belum pernah melihat pria di Beijing. Sangat-sangat normal untuk bingung. Tapi satu hal. Saya harus memperingatkan kamu. Kamu masih harus realistis. Hian. Itu bunga. Mengapa dia menyukai kamu? Hanya untuk bersenang-senang. Sayang sekali. Dia bahkan tidak bisa bermain sekarang karena cacat. Saya kenal direktur Ding Dokter yang menangani Hian. Dia memberitahu saya, kondisi Hian memburuk setiap hari. Dia dipastikan lumpuh dalam beberapa tahun. Tolong berhenti bicara. Tapi Getian itu anak baik.
Apa kamu lihat? Selama kamu menikah dengannya, rumah ini hadiahku untuk kalian berdua. Nama juga bisa ditulis. Jangan khawatir. Kamu bisa pikirkan pelan-pelan. Ada satu hal lagi yang perlu kuberitahu. Iklanku untuk majalahmu. Itu demi tunangan Getian. Kalau kamu benar-benar menyangkal hubunganmu, maka aku harus minta maaf ke majalahmu. Apa kamu benar-benar pikir uang dan rumah bisa membeli segalanya? Apa pendapatmu? Kalau Hian tidak kaya dan muda, kalau bukan karena uang kamu bisa menyukainya. Nggak heran Getian jadi seperti ini. Cepat atau lambat dia akan jatuh setelah mengikutimu. Permisi. Tingkat penulisanku mungkin tidak memenuhi syarat Tuan Su. Aku pamit. Kamu ingat, Getian tidak perlu cepat atau lambat. Dia akan segera kaya. Getian sehat jasmani dan rohani serta tampan. Gadis-gadis yang mengejarnya pasti akan mengantri. Kuharap kamu memikirkannya. Melewati desa. Toko ini benar-benar sudah tidak ada lagi. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Duo-duo kamu. Jangan sentuh aku. Duo-duo.